Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Syamhaki dengan NIM 2411111212020. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan mengenai materi yang berjudul Anatomi Ginjal dan Sistem Urinaria. Lalu, apa itu ginjal? Ginjal adalah organ utama dalam sistem uropoietik atau urinaria yang bertanggung jawab untuk menyaring darah, membuang zat-zat sisa, dan mempertahankan keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh. Setiap orang umumnya memiliki dua ginjal yang terletak di bagian belakang perut, di kedua sisi tulang belakang, dan terlindungi oleh tulang rusuk. Bagian-bagian ginjal ada korteks, medula, renal papilla, arteri renalis, ruang ginjal, dan ureter. Nah, itu bagian-bagiannya merupakan struktur utama. Dan yang pertama adalah korteks ginjal. Adalah bagian terluar ginjal yang mengandung glomerulus dan sebagian besar tubulus nefron. Korteks bertanggung jawab dalam proses filtrasi awal darah. Yang kedua ada medula ginjal, adalah bagian dalam ginjal yang terdiri dari piramida ginjal. Di sini, tubulus pengumpul berperan dalam konsentrasi urin. Medula juga mengandung lengkung Henle, bagian penting dalam proses penyerapan air. Lalu yang ketiga ada renal papilla atau papilla renalis, adalah ujung dari piramida ginjal di medula, yaitu area di mana ductus collectivus atau saluran pengumpul mengalirkan urin yang telah terbentuk ke dalam kaliks kecil. Fungsinya sebagai saluran terakhir dalam ginjal untuk menyalurkan urin yang telah melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Lalu yang keempat ada arteri renalis. Arteri renalis adalah pembuluh darah utama yang membawa darah beroksigen dan kaya nutrisi dari aorta menuju ginjal untuk disaring. Lalu yang kelima ada ruang ginjal atau pelvis renalis. Adalah area berbentuk corong yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara urin dari ginjal sebelum dialirkan ke ureter. Berfungsi sebagai ruang pengumpulan sebelum urin ditransportasikan ke ureter. Lalu yang keenam ada ureter. Saluran tipis dan panjang yang membawa urin dari pelvis renalis ginjal ke kandung kemih. Berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik atau kontraksi otot bergelombang untuk memastikan urin terus bergerak ke arah kandung kemih tanpa kembali ke ginjal. Lalu struktur mikroskopisnya ada yang pertama ada glomerulus, yaitu sebuah kumpulan kapiler di dalam kapsula Bowman yang bertanggung jawab untuk filtrasi darah. Ada kapsula Bowman, yaitu struktur yang menyelubungi glomerulus dan menerima cairan filtrat untuk diolah lebih lanjut di tubulus. Lalu ada tubulus proksimal, yaitu tempat reabsorpsi zat-zat seperti glukosa, asam amino, dan air dari filtrat kembali ke darah. Lalu ada lengkung Henle, yaitu struktur U-shape yang memusatkan filtrat dan menyerap kembali air dan ion natrium untuk membantu konsentrasi urin. Selanjutnya ada tubulus distal, yaitu melakukan reabsorpsi tambahan ion dan air, berperan dalam pengaturan pH. Ada ductus collectivus atau tubulus pengumpul, yaitu saluran akhir yang mengumpulkan filtrat dan mengalirkannya ke pelvis ginjal sebagai urin. Lalu fungsi-fungsi ginjal itu ada yang pertama filtrasi darah, yaitu menyaring zat sisa dan kelebihan cairan dari darah. Yang kedua ada reabsorpsi dan sekresi, yaitu mengembalikan zat penting ke darah dan mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Yang ketiga ada pengaturan tekanan darah melalui mekanisme renin, angiotensin. Lalu yang keempat ada pengaturan keseimbangan asam basa, yaitu mengontrol ion hidrogen dan bikarbonat untuk menjaga pH darah. Lalu lanjut ke sistem urinaria. Sistem urinaria atau sistem kemih adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk membuang produk sisa metabolisme dari tubuh, mengatur keseimbangan cairan, dan menjaga kadar elektrolit serta asam basa tubuh. Proses utama dalam sistem ini adalah pembentukan, penyimpanan, dan pengeluaran urin. Komponen utama sistem urinaria yang pertama ada ginjal, itu organ utama yang menghasilkan urin melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Ginjal menyaring darah untuk membuang zat tersisa metabolisme dan kelebihan cairan. Yang kedua ada ureter, yaitu dua saluran panjang yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter berfungsi membawa urin dari ginjal ke kandung kemih dengan gerakan peristaltik.
Yang ketiga ada kandung kemih atau vesika urinaria, yaitu organ penyimpanan yang fleksibel, terletak di dasar panggul. Kandung kemih menyimpan urin sebelum dikeluarkan melalui proses buang air kecil. Kapasitas kandung kemih bisa mencapai 400 sampai 600 ml pada orang dewasa. Lalu ada yang keempat, uretra, saluran yang mengeluarkan urin dari tubuh. Pada pria, uretra juga membawa sperma sebagai bagian dari sistem reproduksi. Uretra pada wanita lebih pendek dibandingkan pada pria. Lalu lanjut ke proses pembentukan dan pengeluaran urin. Yaitu proses yang pertama ada filtrasi glomerulus. Darah masuk ke glomerulus melalui arteri aferen, disaring, dan menghasilkan filtrat yang mengandung air, elektrolit, dan zat sisa. Filtrat ini ditampung dalam kapsula Bowman. Lalu yang kedua ada reabsorpsi tubulus. Zat-zat penting seperti air, glukosa, dan ion tertentu diambil kembali dari filtrat di tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Kemudian dikembalikan ke aliran darah. Lalu yang ketiga ada sekresi tubulus, yaitu zat yang tidak diperlukan tubuh seperti ion hidrogen, kalium, dan beberapa obat disekresikan ke dalam tubulus nefron untuk dikeluarkan sebagai bagian dari urin. Lalu yang keempat ada ekskresi, yaitu urin yang telah terbentuk mengalir ke pelvis ginjal, turun ke ureter, dan masuk ke kandung kemih. Setelah kandung kemih penuh, sinyal saraf menginduksi proses buang air kecil melalui uretra. Nah, fungsi utama dari sistem urinaria ini, yang pertama ada ekskresi produk sisa, yaitu mengeluarkan sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Lalu yang kedua ada regulasi keseimbangan elektrolit dan cairan, adalah menjaga keseimbangan natrium, kalium, kalsium, dan fosfat. Yang ketiga ada pengaturan asam dan basa, yaitu mengontrol konsentrasi ion hidrogen dan bikarbonat untuk menjaga pH tubuh. Yang keempat ada pengaturan tekanan darah, yaitu melalui mekanisme hormon renin, angiotensin, ginjal mengatur volume darah dan tekanan darah. Sistem uropoietik bekerja secara terintegrasi dengan sistem kardiovaskular untuk mempertahankan keseimbangan dalam tubuh, baik dalam hal tekanan darah, elektrolit, maupun pengaturan volume cairan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pesan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.